Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Wa anzalna minas samai ma'an mubarakah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air hujan yang membawa barokah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah hasanah kita Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan di malam hari ini kita bisa bersama-sama bermuwajahah mengambil ibrah dari keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini akan kita jadikan sebagai qudwah hasanah. Kita masuk ke dalam halaman 22 di dalam kitab Nurul Yakin fi Sayyidil Mursalin. Sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Uhud. Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan Nabi di peperangan Uhud. Uhud itu apa artinya, Pak? Gunung Uhud. Uhud itu bahasa Arab, Pak. Artinya yang satu. Kenapa disebut yang satu? Karena Gunung Uhud ini tidak seperti pegunungan. Sebagaimana kalau di Merbabu itu kan ada pegunungan ya, ada pegunungan Merbabu, disambung lagi ada Merapi, ada Gunung Andong, ada Gunung Telomoyo. Sedangkan Gunung Uhud itu hanya satu, Pak. Tidak pegunungan. Maka disebut Uhud yang satu. Dan Rasulullah SAW mensifati Gunung Uhud itu seperti makhluk yang berakal. Karena Rasulullah sering mengajak bicara dengan Gunung Uhud. Pernah suatu ketika Nabi naik Gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar dan Utsman. Tiba-tiba Gunung Uhud itu bergerak. Maka Rasulullah SAW menghentakkan kakinya dan mengatakan, tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya yang ada di atasmu adalah seorang Nabi, seorang yang siddiq, yaitu Abu Bakar. Yang kedua adalah dua orang yang syahid. Betul, Pak? Ini sebagai bentuk isyarat Nabi kepada Umar dan Utsman. Ternyata Umar syahid. Umar waktu sholat subuh ditikam oleh Abu Lulu'ah Al-Majusi. Begitu pula Utsman, beliau juga dibunuh dengan cara yang dolim. Rumah beliau dikepung, dibunuh oleh orang-orang yang dolim. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Uhud wa ma'ahu jama'atun min ashabi minhum Abu Bakrin wa Umar wa Ali. Maka Rasulullah SAW ini beliau beliau tetap bersama para sahabat. Di sekeliling beliau sahabat sedikit aja, ada Abu Bakar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Waqad asabahu alaihi salatu wassalam sadaidu adimah tahammala biha a'taulahu minas sabat wa sabr.
Dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan ya kepada Nabi Muhammad SAW ujian yang berat ya, ujian yang berat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya as-sabat wa sabr ya, keteguhan hati dan kesabaran. Falaqad aqbala alaihi Ubay bin Khalaf yuridu qatluhu fa akhadha alaihi salatu wassalam al-harbah. Maka dalam perang Uhud Nabi Muhammad SAW ya berjumpa dengan Ubay bin Khalaf. Ubay itu siapa? Ubay ini adalah adiknya Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah? Umayyah adalah majikannya Bilal yang sering menyiksa Bilal, dan Umayyah terbunuh dalam perang Badar. Punya seorang adik bernama Ubay. Ubay bin Khalaf ini adalah orang yang sangat kaya raya, pedagang. Maka Nabi bersabda, barang siapa dilalaikan sholatnya karena kekuasaan, maka nanti akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Barang siapa yang dilalaikan sholatnya karena perkara kementerian, akan dikumpulkan dengan Hamam. Ya, Hamam itu menterinya Fir'aun. Dan barang siapa yang dilalaikan dari tijarah, dari jual belinya ya, dari perdagangannya, dilalaikan dari sholatnya ya, dia sibuk dagang daripada sholat, maka oleh Nabi nanti akan dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Maka tatkala Nabi ini berjumpa dengan Ubay bin Khalaf, dan Ubay itu pernah mengancam Nabi tatkala di Mekah ingin membunuh Nabi, tapi ternyata Nabilah yang membunuh Ubay dengan menusuk dengan tombak yang kecil ya. Wasa al-harbah mimman kana ma'ahu wa darabahu darbatan kana sababa halakihi walam yaktul alaihi salatu wassalam ghairuhu tulla hayatihi. Padahal tombak itu yang ditusukkan Nabi kepada Ubay bin Khalaf ini hanya mengenai sedikit, Pak. Sedikit dari tubuh yang tidak tertutupi baju besi. Tapi ternyata luka yang sedikit ini membawa kematian kepada Ubay bin Khalaf. Tatkala pulang ke Mekah, lukanya tidak sembuh, kemudian dia meninggal. Maka perlu diingat, Nabi itu dalam pertempuran hanya membunuh satu orang, yaitu Ubay bin Khalaf ya. Itu janji Nabi tatkala berada di Mekah. Wa waqa alaihi salatu wassalam hufratin fajurihat rukbatahu wa ummiya alaihi wa waramahu ba'dal musyrikin bihajarin fasajja wajahahu wa kusirat rubaiyahu wa sunniyatahu wa juriyat wa janatahu ya. Di dalam perang Uhud ini Nabi Muhammad SAW beliau terjatuh dari lubang, Pak. Jadi ada seorang kafir Quraisy bernama Abu Amir Ar-Rohib. Nah, ini ya perlu diingat, namanya Abu Amir Ar-Rohib. Abu Amir ini dalam perang Uhud dia membuat yang namanya hufratin, membuat lubang, Pak, membuat lubang supaya nanti ada di antara kaum muslimin yang terjatuh. Ternyata yang terjatuh Nabi ya, dibasangi lubang. Jatuh, kemudian Nabi dilempari batu. Yang melempar adalah namanya adalah Umair bin Abi Waqqas ya. Yang ini disebutkan di sini, yang melubangi namanya adalah Abu Amir Ar-Rohib, sedangkan yang melempar adalah Utbah
bin Abi Waqqas. Dan yang melempar anak panah adalah Ibnu Qomiyah. Ya, Ibnu Qomiyah. Ini ya, yang melempar anak panah. Sehingga Nabi itu gigi serinya patah ya. Kemudian ada panah yang menancap di topi besi beliau itu sehingga dicabut oleh Tolhah bin Ubaidillah, sehingga Tolhah itu kehilangan 2 giginya karena mencabut panah yang menancap di pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, tidak akan beruntung, tidak akan selamat, tidak akan beruntung orang yang melukai wajah nabinya. Ini ya, Masya Allah ya. Nabi terluka, darah mengalir ya, Masya Allah, ini Rasulullah. Sehingga ada berita hoak, ada berita bohong. Berita itu menggambarkan bahwa Rasulullah SAW terbunuh. Sehingga banyak kaum muslimin yang mentalnya jatuh, kemudian pada pulang ke Madinah. Maka ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini beliau makan kurma, melihat para sahabat pada sebagian pada kembali lari ke belakang, maka Anas bin Nadhr mengatakan, saya mencium bau surga di balik bukit Uhud. Kemudian beliau mengatakan, makan kurma itu adalah hayatun tawilah, kehidupan yang panjang. Kemudian beliau buang kurmanya, beliau akhirnya masuk ke kancah pertempuran dan beliau syahid. Kemudian Allah memujinya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka Anas bin Nadhr ini termasuk orang yang dipuji di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Mari bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduha samawati wal ard, dan mari menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian syahidlah Anas bin Nadhr. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk halaman 23, al-qatla, orang yang terbunuh di perang Uhud. Wa qutila minal muslimina fi Uhud aksaru min sab'in, ya. Orang muslim yang terbunuh di dalam perang Uhud itu ya sekitar 70. Ada Mus'ab bin Umair ya, duta pertama dalam Islam juga meninggal. Ada siapa itu Pak? Abdullah bin Haram ya, yang tatkala beliau gugur Allah Subhanahu wa taala memuji, wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, karena orang yang terbunuh di jalan Allah ini mendapatkan rezeki. Karena apa? Roh orang syahid itu berada dalam tembolok burung, Pak, yang terbang ke sana kemari di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal juga ada seorang sahabat mulia Ammar bin Jamuh. Dan ada yang juga yang meninggal paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang terbunuh juga ada seorang bernama Abdullah bin Jahsin. Ada Usairim. Usairim itu orang yang belum pernah sholat, kemudian dia beriman, perang di Uhud, kemudian dia masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan dia amalnya sedikit, pahalanya besar ya. Wa minal musyrikin salah satu wa isrin. Sedangkan dari kalangan orang-orang musyrik Mekah yang meninggal 23. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang ujian ini, yaitu tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu Allah gilirkan di antara manusia. Yang digilir itu tidak cuma manusia,
Nabi pernah menang di Badar dan Nabi juga pernah mendapatkan kekalahan, mendapatkan luka di perang Uhud. Waqad masalat Quraisyun biqatlil muslimin tamsilan qadian, dan sungguh orang-orang Quraisy itu juga memutilasi mayat-mayat orang muslim. Maka di dalam Islam, di dalam peperangan itu dilarang untuk memutilasi, Pak. Karena memutilasi itu perbuatannya orang-orang kafir, ya. Termasuk yang dimutilasi siapa? Wa qutila fi hadil ghazwah Hamzah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Amu Rasul SAW ghafala rajul ismu Wahsi, ya. Dan Hamzah ini dibunuh, yang membunuh adalah Wahsi. Wahsi itu dijanjikan merdeka oleh tuannya, yaitu Hindun, wanita, ya, istrinya Abu Sufyan. Kalau engkau bisa bunuh Hamzah, nanti saya beri kemerdekaan. Maka Wahsi itu adalah seorang Ethiopia, orang Habasyah, yang jago melempar tombak. Tombaknya kecil, Pak, ya. Dilempar kena anak Hamzah, kemudian Hamzah jatuh. Wa baqarat batnuhu imra'atun, kemudian seorang wanita itu mendatangi jenazah Hamzah, kemudian membelah perutnya, ya. Wa akhadat kabidahu, dan perempuan itu mengambil hatinya, litakulaha, untuk memakannya. Perempuan itu namanya Hindun bin Utbah bin Rabi'ah. Kenapa Hindun sangat marah, sangat dendam kepada Hamzah? Karena Hamzah telah membunuh bapaknya dalam perang Badar. Dan Hamzah juga membunuh saudaranya di dalam perang Badar, ya. Fala, ya, di sini disebutkan ternyata dia tidak sanggup memakannya, ya. Fala akalaha summa arsalaha, kemudian dia mengeluarkannya lagi, memuntahkannya lagi. Ternyata Wahsi dan Hindun ini di dalam Fathul Mekah, karena Nabi telah tahun 8 Hijriah, ini kan tahun 3 Hijriah, Pak, ya. 5 tahun berikutnya Nabi menguasai kota Mekah. Hindun termasuk orang yang dimaafkan Nabi. Masya Allah, ya. Jadi Nabi termasuk orang yang memiliki. Nabi adalah manusia mulia, manusia suci yang memberikan maaf kepada orang yang membunuh paman yang beliau cintai, ya. Dan Nabi juga memberikan maaf kepada Wahsi, tapi Nabi tidak mau melihat wajahnya karena Nabi masih terikat pamannya. Nabi tidak mau melihat wajah Wahsi. Tapi ternyata Wahsi menebus kesalahannya dengan membunuh manusia yang paling buruk, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Setelah Nabi wafat, khalifah diganti Abu Bakar, banyak muncul nabi-nabi palsu, termasuk Musailamah Al-Kadzab. Maka Musailamah itu terbunuh dalam perang Yamamah, dibunuh oleh Wahsi dengan tombak yang dulu dia membunuh manusia baik, ya, manusia soleh, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan tombak itulah Wahsi membunuh nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Waqad hazina ali Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amara bidafni jami syuhada fi siyabihim lati qatilu fiha. Dan Nabi bersedih dan para sahabat juga bersedih. Nabi memerintahkan para syuhada ini dikuburkan dengan pakaian yang melekat. Ini perlu diingat, Pak. Beda cara mengkafani meninggal biasa dengan meninggal di medan perang. Kalau meninggal di medan perang itu tidak perlu dikafani, ya. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, ya.
langsung dikubur. Nanti dia dibangkitkan dengan apa? Luka yang ada. Maka launuhu launu dam, warihu rihu misek, ya. Masya Allah ya. Darah para syuhada itu harum, ya. Maka Nabi mengatakan warihu rihu misek, ya. Baunya bau misek, bau minyak wangi, warnanya warna darah. Ya. Maka pernah terjadi, Pak, Madinah itu banjir, ya. Gunung Uhud itu banjir. Ternyata sahabat Nabi yang dikubur di Gunung Uhud itu jenazahnya itu muncul kembali, Pak. Karena kena banjir dan jenazahnya masih utuh, ya. Lukanya itu masih seperti luka yang baru dan baunya harum. Nah, Masya Allah ya, baunya harum. Maka kenapa para syuhada ini tidak dikafani, tidak perlu dikasih kapur barus, ya, karena nanti dia dibangkitkan dengan seperti itu sebagai bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala marja'al muslimuna ilal Madinah sakhira bihum yahud wal munafiqun, ya. Tatkala Nabi pulang ke Madinah, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik sakhirahum, mengolok-olok, ya, merendah, melecehkan, menghina. Wa qalu li ikhwanihim, dan dia mengatakan kepada para sahabat, laukanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalau sekiranya kalian ikut dengan kami, ya, kalian tidak mati dan tidak terbunuh. Ya, ini ya, Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan membalas perbuatan orang munafik dan orang Yahudi. Hawadis, nah kita sebutkan hawadis. Hawadis adalah kejadian-kejadian pada tahun 3 dan 4 Hijriah. Ini pentingnya kita belajar sirah, Pak. Kita akan menyaksikan, akan melihat kejadian-kejadian. Fi sanati salisati minal hijrah zawwaja Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bintahu Kulsum, ya. Pada tahun 3 Hijriah Nabi menikahkan Kulsum, anak beliau, li Utsman bin Affan ba'da an matat Ruqyah, ya, indahu wilhada summiya dunuraini, ya. Jadi ternyata Utsman bin Affan ini dinikahkan Nabi dengan anak Nabi Kulsum, karena istrinya Utsman itu yang namanya Ruqyah itu juga anak Nabi, meninggal. Sehingga Utsman itu pada tahun 2 Hijriah tatkala terjadi perang Badar, Utsman tidak ikut perang Badar karena merawat istrinya yang sakit. Kemudian istrinya meninggal oleh Nabi tahun 3 Hijriah, dinikahkan dengan anak Nabi yang lain yang namanya Kulsum. Maka Utsman dijuluki Dunuraini, orang yang memiliki 2 cahaya, karena menikah dengan 2 orang anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fiha tazawwaja alaihi salatu wasalam Hafsah bintu Umar bin Khattab, dan tahun 3 Hijriah Nabi menikah dengan Hafsah, anaknya Umar. Jadi Nabi pertama nikah dengan Khadijah meninggal, menikah dengan Aisyah, ya. Kemudian menikah dengan Saudah binti Zam'ah tatkala di Mekah. Tatkala di Madinah Nabi menikah dengan Hafsah. Hafsah ini anaknya Umar, suaminya meninggal dalam perang Badar karena luka, ya. Wa Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Di tahun 3 Hijriah juga ini Nabi menikah dengan Zainab al-Khuzaimiyah al-Hilaliyah. Zainab ini dulu tatkala di Mekah julukannya adalah Ummu Masakin,
ibunya orang miskin. Masya Allah ya. Saking dermawannya Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah. Nabi menikahi Zainab karena suaminya meninggal dalam perang Uhud ya. Kalau Hafsah suaminya meninggal tatkala pulang dari Badar karena banyak luka ya. Wa fiha wulidal Husain bin Ali ya bin Abu Thalib. Pada tahun 3 Hijriah lahirlah cucu Nabi yang namanya siapa? Husain, adiknya Hasan ya. Yang nanti meninggal di Karbala. Wa fiha hurimatul khamru tahriman qat'iyan lidhururiha fil aqli wal jismi wal mal. Ini saya ceritakan. Ini yang paling penting ini, Pak. Ini kalau di sini dicantumkan pengharaman khamr itu dicantumkan pada tahun 3 Hijriah. Yang benar pengharaman khamr itu pada tahun 4 Hijriah. Saya ingin menceritakan tentang khamr. Wa kanat ghairu muharramatin fi awal Islam summa hurimat tadrijan lima habadil Arab laha wa su'ubati tarkiha. Dan khamr itu, minuman keras itu dulu awal-awal Islam itu dibolehkan. Kemudian diharamkan secara bertahap. Kenapa secara bertahap? Karena orang-orang Arab itu sangat suka khamr dan sulit meninggalkan. Maka akan saya terangkan di sini, Pak. Ada 4 ayat tentang khamr. Ya, saya terangkan tentang pengharaman khamr itu lama, Pak. Dulu boleh masalahnya. Ya, saya bacakan pertama, dalil dibolehkannya khamr. Pertama ya. Islam membolehkan khamr. Ini pertama. Di dalam surat An-Nahl ya, di dalam surat An-Nahl diterangkan bahwa Islam pertama menghalalkan yang namanya khamr. An-Nahl ayat 67. Nanti jangan buka ya. Surat An-Nahl ayat 67. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaraw wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun. Surat An-Nahl ayat berapa tadi, Pak? 67. Dan dari buah kurma, dari anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Jadi khamr itu di zaman Nabi dibuat dari apa? Anggur, dari kurma ya. Nah, sekarang di Indonesia mungkin ya dari tape ya, beras ya, dan yang lainnya ya. Itu dulu boleh, Pak. Para sahabat dulu kebanyakan tukang minum khamr, kecuali Nabi, Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain ya. Mereka suka dengan khamr. Ini pertama, khamr minuman keras yang menghilangkan akal itu dulu di zaman Nabi awal dibolehkan. Yang pertama dibolehkan. Kemudian di surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ya, kita bacakan. Di sini terangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217. Yas'alunaka ya, di sini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 ya. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Para sahabat bertanya, ya Nabi ya, tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Sesungguhnya keduanya ini dosanya lebih banyak daripada keduanya ini ya, disebutkan di sini
Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan terdapat manfaat bagi manusia. Wa ismuha akbaru min naf'ihima. Sedangkan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 ini belum mengharamkan. Kenapa? Khamr itu dosanya banyak tapi masih ada manfaatnya. Nah, ini para sahabat bertanya tentang khamr. Ini masih dibolehkan. Kemudian kita bukakan lagi, ada 4 ayat Pak tentang urutan pengharaman khamr. Kemudian di dalam surat An-Nisa, ya. An-Nisa ayat 43. Nah, tadi Pak soal An-Nahl 67. Kemudian Al-Baqarah 219. Sekarang An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Maka Allah berfirman, ini ada sebabnya. Kenapa? Ada seorang sahabat baca surat Al-Kafirun dengan mabuk Pak, dengan minum ya, dengan minum masih mabuk sholat. Bacaannya ngawur Pak. Al-Kafirunnya itu salah baca. Kemudian turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taqrabus sholata. Janganlah engkau mendekati tempat sholat, janganlah engkau sholat. Wa antum sukara, dalam kondisi engkau mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau mengetahui apa yang engkau ucapkan ya. Jadi Pak, khamr mabuk itu boleh asal jangan waktu sholat. Ini ya. Yang ketiga ya. Boleh mabuk tapi jangan pas sholat. Boleh ya, ini boleh. Ternyata diharamkannya baru surat Al-Maidah. Ini saya ya. Di dalam surat apa? Al-Maidah ayat yang ke-9. Ini ya, saya bacakan tentang pengharaman khamr. Sebabnya apa? Sebabnya tatkala sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas itu mabuk. Dalam mabuknya itu dia membacakan syair-syair yang menghina sahabat Ansor. Jadi orang mabuk itu kan nggak sadar Pak. Kemudian sahabat Ansor marah, dikeroyok, dipukuli sampai berdarah, sampai luka parah. Kemudian Allah menurunkan pengharaman khamr di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah berfirman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir ya, judi, wal ansabu ya, di sini disebutkan ya, wal ansabu. Surat Al-Maidah ayat 90 Pak ya, 90. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, judi ya, berkorban untuk berhala, wal azlam ya, rijsum min amali syaitan ya. Maka sesungguhnya ini adalah perbuatan amalnya setan. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Jauhilah supaya kalian ini menjadi orang yang beruntung. Inama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Nah, ini ya, sangat jelas terangkan di sini. Ini apa itu namanya? Akibat khamr ya. Dengan minuman keras dan judi itu setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu ya. Wa yasuddukum an dzikrillah, dan menghalangimu dari mengingat Allah, wa anis sholah, dan sholat. Fal antum muntahun, maka tidaklah kamu mau berhenti. Nah, ini, tidaklah kamu mau berhenti. Inilah ayat Al-Maidah 90
sampai 91 ini ayat yang memutuskan diharamkannya khamr. Karena khamr itu menimbulkan permusuhan, ya. Menimbulkan kebencian, menghalangi kita dari mengingat Allah, menghalangi kita dari sholat. Ya, ini adalah sejarah, Pak. Ini pentingnya kita belajar sirah, kita akan melihat adanya sejarah. Maka kalau jenengan kau baca ayat, oh kok minum khamr boleh? Itu dulu, ya dulu. Ada 4 ayat Allah turunkan khusus tentang khamr. Maka di zaman Rasulullah SAW, orang yang minum khamr itu dihukum dengan dijilid, ya, dipukul 40 kali. Di zaman Umar bin Khattab, Umar malah menambahi 80 kali. Maka perlu diingat, Pak. Khamr itu apa? Khamr itu kulu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Maka tidak semua alkohol itu khamr. Kan ada alkohol untuk apa? Untuk campuran minyak wanginya nggak memabukkan, ya. Untuk membersihkan luka. Yang disebut khamr itu semua yang memabukkan, tidak cuma memang keras, ya narkoba, ya, ekstasi, ganja dan yang lainnya. Itu disebut khamr. Definisi khamr itu setiap yang memabukkan, ya. Maka tidak semua alkohol itu khamr. Kalau diminum baru khamr, ya, memabukkan, ya. Ya. Ya, monggo. Kami buka pertanyaan sebelum kami tutup. Kalau ada yang mau tanya, ya, ya. Jadi gini, Pak, ya, dibuat dari fermentasi, Pak. Fermentasi sesuatu yang halal. Contoh tadi di zaman Rasul dibuat dari kurma, ya. Kurma yang difermentasi, didiamkan lama, jadi keluar alkoholnya, ya, keluar, bisa diminum, bisa memabukkan, ya. Bisa dari anggur, ya, anggur, ya. Bisa dari beras mungkin, ya, dari tape, ya. Contohnya ini, Pak, legen, Pak, legen. Es legen itu, ya. Buah, Pak, siwalan. Buah siwalan itu kalau tidak didiamkan lama, ya, tidak jadi tua, Pak. Tapi nek wis santai diingu sampai bosok itu jadi apa? Tua, keluar alkoholnya. Diminum memabukkan. Itu, Pak. Tapi kalau siwalan itu, Mas, kalau masih siwalan, ya, boleh minum elegan, ya. Tapi kalau sudah menjadi tua haram. Nah, gitu, ya. Gitu. Ada prosesnya, Pak, ya. Ada prosesnya. Monggo, ada tanya lagi, Pak, sebelum kami akhiri tentang pembahasan tentang tahun 3 Hijriah. Ternyata ada kejadian-kejadian penting di tahun itu. Termasuk tahun 4 Hijriah itu, ya, terjadi pengharaman khamr. Ya. Naik perang, ya. Jadi tidak mesti, Pak, tidak mesti. Nabi punya kuda, Nabi punya unta. Dan semua barang-barang Nabi itu diberi nama. Unta Nabi itu namanya Al-Quswa, ya. Kudanya juga ada namanya. Pedang Nabi namanya Al-Aun. Sampai piring aja Nabi beri nama, ya. Beri nama, ya. Maka kadang Nabi naik kuda, kadang Nabi naik unta, ya, ini. Napa? Nggih. Cucu, Pak. Hasan Husain, cucu, Pak. Jadi Nabi itu anaknya cuma 7, Pak. Yang 6 dari Khadijah, yang 1 dari Maria Al-Qibtiyah, ya. Anak pertama Nabi itu Qasim, ya. Maka Nabi disebut Abu Qasim, ya. Anak kedua adalah Abdullah, meninggal sejak kecil. Dua-duanya meninggal, Pak, ya.
masih bayi ya. Anak keempat Zainab ya. Kelima Ruqayyah. Ya, keempat ya. Kelima Ummu Kulsum ya. Keenam Fatimah. Ya ini. Fatimah ini ibunya Hasan dan Husain. Istrinya Ali ya, istrinya Ali. Sedangkan dengan Maria Al-Qibtiyah itu tahun 10 Hijriah Nabi punya anak namanya Ibrahim ya. Tapi juga meninggal tatkala kecil. Jadi semua anak laki-laki Nabi meninggal sebelum usia ya 5 tahun mungkin, masih kecil Pak, di bawah 5 tahun usia meninggal. Ini anak-anak Nabi ya. Sedangkan anak-anak perempuan Nabi itu meninggal semua kecuali Fatimah tatkala Nabi masih hidup. Tahu bayangkan ya. Jadi Nabi masih hidup itu Nabi menjumpai istri anak-anaknya meninggal. Zainab itu tahun 10 ke Nabi ya, 10 Hijriah. Sedangkan Fatimah itu menyusul Nabi setelah 6 bulan Nabi wafat. Jadi Fatimah ya. Ibunya Hasan dan Husain ini meninggal 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi Nabi itu hidupnya penuh dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala kuatkan hatinya, diberi banyak ujian, diberi banyak cobaan karena Allah Subhanahu wa taala ingin ya nabinya itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nabi itu hidupnya penuh dengan ujian. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa Pak? Tahu ya? Oh ya, kita tutup ya dengan kafatul majlis. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Beliau itu kalau diberi kelonggaran, diberi kelapangan, beliau bersyukur, Pak. Tapi kalau beliau diberi ujian, ya beliau bersabar. Semoga syukur dan sabar ini menjadi kendaraannya orang beriman. Karena hidup itu Bang kadang-kadang hanya 2 warna, Pak. Kadang sabar, kadang syukur. Ada malam, ada siang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa umur kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup mata kita dalam kondisi husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.